Halo semua, perkenalkan nama saya Teresia Sintapsari dengan NIM 68202056 dan teman saya Deva Raliko Evander dengan NIM 68202033. Kami akan mempresentasikan terkait progres proyek kami dengan studi kasus gudang di perusahaan PT Brentak Surabaya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Brentak adalah perusahaan internasional yang berpusat di Jerman, dengan bidang usaha yang dijalankan adalah mendistribusikan bahan-bahan kimia kepada konsumen di pasar global. Brentak sendiri memiliki pasar yang luas mencakup Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik. Maka dari itu, untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, dibentuklah perusahaan-perusahaan cabang yang terletak di 77 negara. Salah satunya itu Indonesia yang lokasinya ada di Surabaya dengan nama PT Brentak Surabaya. PT Brentak Surabaya sendiri berfokus pada penjualan produk untuk berbagai macam industri, seperti industri tekstil, makanan dan minuman, pembersih, pelumas, agrikultur, dan lain-lain. Di PT Brentak Surabaya ini kami berfokus pada proses bisnis pergudangan. Proses bisnis yang kami analisis ada dua, yaitu pembelian barang dari vendor dan penjualan barang ke customer. Berikut adalah flowchart proses bisnis pembelian. Proses pembelian barang diawali dengan pengecekan stok barang oleh bagian marketing. Kemudian jika stok barang habis, tim marketing akan mengirimkan pesan permintaan barang ke admin logistik. Lalu admin akan merekap permintaan barang dan membuatkan purchase order dan diteruskan ke vendor. Vendor akan memproses permintaan barang dan membuatkan nota. Lalu nota pembelian dan barang akan dikirimkan ke perusahaan dan diterima oleh staf logistik. Staf logistik akan memeriksa barang yang telah masuk ke gudang, lalu memberikan laporan terkait barang yang dibeli ke bagian admin logistik. Lalu admin logistik akan menginputkan semua data barang yang masuk ke gudang ke dalam database. Proses bisnis selanjutnya adalah proses bisnis penjualan. Proses ini dimulai saat customer service atau CS mendapat pesanan dari customer. CS akan memberikan surat order ke bagian admin logistik, lalu admin akan melakukan pengecekan ketersediaan barang. Apabila barang tidak tersedia, CS akan memberitahu perihal kekosongan barang ke customer dan menghubungi bagian marketing untuk dilakukan permintaan pembelian barang. Jika barang masih tersedia, staf logistik akan langsung menyiapkan barang, lalu admin akan melakukan pengeditan atau perubahan data yang ada dalam database. Kemudian admin logistik akan mengeluarkan delivery order, satu untuk bagian staff dan satu salinan untuk pendataan perusahaan. Lalu staf logistik akan mengantarkan pesanan kepada customer. Berikut ini adalah ERD yang kami buat berdasarkan kedua proses bisnis yang ada di pergudangan tadi. ERD ini memiliki 6 entitas. Yang pertama ada tabel barang yang berisikan informasi atau data-data barang yang ada di gudang. Kemudian ada tabel penjualan yang berisikan informasi penjualan barang ke customer. Kemudian ada tabel pembelian yang berisikan data pembelian barang dari vendor. Kemudian ada tabel customer yang berisikan informasi terkait data-data customer. Lalu ada vendor yang berisikan data-data vendor. Lalu ada tabel gudang yang berisikan lokasi gudang yang dimiliki oleh perusahaan PT Brentak Surabaya. Kemudian ada entitas detail pembelian yang berisikan informasi detail barang apa saja yang telah dibeli dan siapa saja vendor yang menyuplai, yang dapat dilihat dari nomor transfer note-nya. Kemudian yang terakhir ada entitas detail penjualan yang berisikan informasi terkait detail barang apa saja yang telah dijual dan customer mana saja yang membelinya dilihat dari nomor surat ordernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Deva Raliko Evander akan melanjutkan presentasi tentang implementasi database pada studi kasus kami. Yaitu yang pertama adalah table space kami yang bernama tbs_gudang dengan Z50 MB yang secara otomatis akan bertambah
Size-nya apabila data dalam table space tersebut bertambah besar melebihi 50 MB. Lalu max size-nya yaitu unlimited atau tidak ada batas. Selanjutnya adalah profil yang kami buat bernama f_gudang yang memiliki parameter yang berfungsi untuk membatasi user. Apabila user salah masukkan password selama 3 kali, maka user tidak dapat masuk ke dalam database selama 1 hari. Lalu seorang user tidak dapat menggunakan passwordnya lagi ketika mengganti password karena salah satu dari antara password reuse time atau password reuse max yaitu unlimited. Selanjutnya kami buat user bernama admin gudang, yaitu admin dari database ini yang dipasangkan dengan profil pf_gudang. Lalu default table space-nya adalah dbs_gudang, di mana temporary table space-nya adalah menggunakan table space default dari Oracle sendiri yaitu temp. Lalu user juga akunnya harus di-unlock agar dapat login ke dalam database. User tersebut sebagai admin gudang akan diberikan seluruh privilege sebagai seorang admin database, sehingga kita memberikan grant all privilege to admin gudang. Lalu selanjutnya kami mencoba mengkoneksikan admin gudang ke dalam database ini. Lalu setelah admin gudang terkoneksi ke dalam database, dengan melalui user admin gudang, kelompok kami memasukkan kode query DDL ke dalam database, lalu SQL developer lalu menjalankannya untuk membuat tabel. Tabel-tabel yang telah terbuat melalui query yang sebelumnya kami jalankan, itu diantaranya adalah tabel-tabel seperti berikut. ._pembelian, ._penjualan, TB_barang, TB_customer, TB_gudang, TB_pembelian, TB_penjualan, TB_vendor, yaitu dengan total 8 tabel, yang mana masing-masing tabel yang pertama adalah tabel gudang, terdapat 2 baris data sini. Lalu ada tabel customer yang berjumlah 40 baris data. Lalu ada tabel vendor yang memiliki 19 baris data. Lalu ada tabel penjualan memiliki baris data sejumlah 20. Lalu TB pembelian sejumlah 14 baris data. Lalu pada tabel barang yaitu memiliki 100 baris data. Lalu ada tabel detail pembelian yaitu terdapat 27 baris data. Dan yang terakhir adalah tabel detail penjualan yang memiliki 35 baris data. Yang artinya terdapat total 257 baris data dari semua tabel tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih.